Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Musafir Cinta, channel yang membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Tibbun Nabawi, teori-teori seputar Tibbun Nabawi yang akan kita bahas secara rinci dan dengan dalil-dalil yang kuat. Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah support channel Musafir Cinta, yang sudah like, komen, subscribe dan share channel ini. Saya berdoa mudah-mudahan menjadi pahala yang terbaik di akhirat kelak dan menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Selain itu, dengan share channel ini, maka insya Allah otomatis akan mendapat pahala berdakwah, karena menyebarkan kebaikan. Kita akan bongkar rahasia-rahasia seputar Tibbun Nabawi dan ke-Al-Quranan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi tapi kasusnya adalah kasus non medis, yaitu kasus kesurupan. Kasus kesurupan, kasus yang biasanya dialami oleh orang-orang yang psikisnya lemah, orang-orang yang batiniahnya butuh dikuatkan, jadi lemah. Biasanya orang yang stres, orang yang sering ngelamun seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Namun sebelum itu, dukung terus dan mohon bantuannya untuk share, like, komen, subscribe channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Oke, kali ini langsung saja kita akan bahas. Sebelum membahas cara menangani kesurupan, kita harus paham dulu tentang karakter jin, karakter jin. Setelah itu kita juga harus paham dulu kesurupan itu ada beberapa macam. Nah, sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu karakter dari jin. Karakter dari jin. Jin, syaitan dan sekutunya, Allah ciptakan mereka itu dengan atau dari api. Pertama itu yang kita harus paham. Yang kedua, jin itu selain dari api, jin itu mengandalkan nafsu, karena memang Allah hanya mengisi jin itu dengan nafsu, dengan nafsunya, makanya sikapnya jin itu selalu dilatar belakangi karena nafsu. Kalau manusia, Allah kasih akal dan nafsu. Kalau malaikat, Allah hanya kasih akal. Makanya manusia ini benar-benar makhluk Allah yang Allah ciptakan sempurna. Nah, kalau jin ini hanya nafsu. Nah, itu yang harus kita paham dulu. Makanya jin itu musuh terbesar atau musuh bebuyutannya adalah manusia. Sampai mulai dia diciptakan sampai nanti hari kiamat, musuh terbesar mereka adalah manusia. Dan mereka akan terus mencari temannya adalah manusia. Teman apa maksudnya? Teman untuk di neraka nanti. Mudah-mudahan kita tidak digolongkan menjadi temannya mereka, gitu. Nah, jadi itu tentang jin, Nah, karakter jin, mohon maaf karena posisinya di sekolah, jadi ada sedikit, karena memang kita posisinya santai, ada sedikit suara-suara. Kita yang pertama itu jin itu mengandalkan nafsu. Karakter yang lain dari jin itu adalah dia suka berbohong.
Pokoknya intinya ya, nah, jin itu suka berbohong dan lebih arahnya mengandalkan nafsu itu. Dan terakhir musuh bebuyutan mereka, saya ulang sekali lagi, adalah manusia. Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam yang terkait itu. Nah, itu tentang karakter jin. Sekarang kita beralih ke jenis-jenis kesurupan. Sebenarnya kesurupan itu digolongkan, kalau menurut saya ya, kalau saya ambil dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan non medis, kesurupan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kesurupan yang kategorinya frontal ya, kesurupan frontal. Yang kedua kesurupan kategori biasa ya, kesurupan biasa. Nah, jadi ada dua ya, kesurupan frontal. Seperti namanya, kesurupan frontal itu adalah kesurupan yang tidak bisa dikendalikan. Jadi dia bergerak semaunya sendiri dan benar-benar dikendalikan oleh jin, sampai manusia itu tidak bisa mengendalikan. Ya, sampai manusia itu nggak bisa mengendalikan. Ya, sederhananya seperti itu. Sedangkan kalau kesurupan biasa itu masih bisa dikendalikan oleh manusia. Misalkan kita pegang tangannya, kita pegangi dan kita arahkan, itu masih bisa. Tapi kalau kesurupan frontal ini sudah tidak bisa. Nah, saya bagi dua ya, kesurupan frontal sama kesurupan biasa. Nah, cara penanganannya juga berbeda. Nah, mudah-mudahan nanti yang sudah nonton video ini tidak bingung lagi, tidak kesulitan lagi apabila terjadi kasus kesurupan. Pertama, ya, kita bahas kesurupan yang frontal terlebih dahulu, karena memang banyak terjadi kasus kesurupan yang frontal dan rata-rata biasanya kebingungan, apalagi kan awam masalah kesurupan. Nah, kita pakai cara yang semua orang bisa melakukan ini ya. Jadi nggak hanya praktisi-praktisi, nggak hanya praktisi supranatural, praktisi ruqyah dan lain sebagainya. Orang biasa bisa melakukan ini. Nah, gimana caranya? Yang pertama, ketika terjadi kesurupan frontal ya, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah jangan panik ya, karena baik frontal maupun biasanya refleks kita panik. Nah, itu kita hilangkan panik itu. Terus gimana kesurupannya itu nggak dikendalikan, nggak bisa dikendalikan. Ya sudah, kita lihat dulu. Selama dia nggak melukai diri sendiri, kita biarkan. Selama dia nggak melukai diri sendiri dan nggak merusak tempat, kita biarkan ya. Biasanya maksudnya melukai diri sendiri itu ada kadang yang membenturkan kepalanya di tembok, ada yang mencakar. Nah, itu kan melukai diri sendiri. Kalau merusak tempat itu banting-banting seperti itu ya, buku digitukan. Nah, yang frontal gimana? Yang jerit. Nah, kalau jerit itu kita biarkan dulu. Nah, frontal yang lain misalkan mau nyerang, mau marah-marah, nah, itu frontal. Nah, kalau seperti itu kita biarkan. Kalau mau melukai orang lain kita tahan. Yang penting, yang utama itu kita jangan panik gitu. Setelah itu orang kesurupan itu dia salah satu rohnya keluar. Jadi dalam manusia ini ada dua roh ya. Yang pertama namanya ruhul hayat ya, ruhul hayat ya. Yang kedua ruhul yaqdhah ya. Ruhul hayat sama ruhul yaqdhah. Ruhul hayat itu apa? Ruhul hayat itu adalah roh kita sekarang, roh kita ini ya. Kalau ruhul yaqdhah ini bisa keluar tapi kita tetap bisa hidup. Nah, ketika kesurupan itu roh yaqdhah kita keluar, ruhul hayat tetap masih ada. Nah, ketika terjadi kesurupan, usahakan kita panggil namanya, nama yang kesurupan ini.
fulan misalnya, fulan kita kuatkan dia, fulan ayo istighfar, dilawan istighfar, ayo kuat seperti itu. Kita motivasi dia, ayo kamu kuat, kamu bisa, istighfar, suruh dia menyebut nama Allah ya. Ayo istighfar, ayo istighfar dan apapun itu suruh nyebut nama Allah. Karena apa? Sebenarnya secara tidak langsung dia itu mendengarkan. Rohnya itu mendengarkan, roh yaqdah yang keluar tadi. Jadi kesurupan itu roh yaqdahnya keluar, ruhul hayatnya masih di badan, dirinya, fisiknya ini dikuasai oleh jin. Nah, kita komunikasi dengan roh yaqdah tadi dengan cara seperti tadi. Ya. Ayo keluar, ayo kuat, istighfar, seperti itu. Nah, jadi kita kuatkan mentalnya dengan cara seperti tadi ya. Pertama tadi jangan panik, kita kuatkan mentalnya, tapi nggak bisa dikendalikan. Ya. Dia mau melukai orang lain, ya sudah pegangi beberapa orang, masukkan dia di di ruangan yang kosong, ruangan yang nggak ada apa-apa, masukkan. Jauh misalnya, nggak ada. Pokoknya kita sendirikan dan jauhkan dari benda-benda atau orang-orang yang lain. Entah itu di mana letaknya. Ya. Jadi itu. Intinya seperti itu. Ya. Nanti mohon maaf ya. Nanti saya akan bagi menjadi part 2 karena ini partnya panjang ya. Menjadi part 2. Setelah itu ya. Nanti yang part 2 kita akan bahas kesurupan yang biasa. Nah, setelah itu tadi sudah disendirikan, sudah biarkan di ruangan itu. Ya, biarkan di ruangan itu. Sampai apa? Karena apa? Jin itu berusaha mencari perhatian manusia. Ketika manusia sudah memperhatikan mereka, sudah panik, maka disitulah kekuatan jin itu bertambah. Ya, jadi kekuatan jin itu dari rasa kepanikan dan ketakutan manusia. Nah, itu yang kita garis bawahi. Ya. Itu yang kita garis bawahi. Setelah itu, nah otomatis tadi dia nggak dapat perhatian manusia kan di ruang kosong tadi. Nah, setelah itu kita biarkan sampai benar-benar otomatis dia akan capek sendiri, jinnya akan capek sendiri. Nah, dia akan capek sendiri, dia akan melemah, dan pokoknya dia akan melemah dengan sendirinya. Setelah itu kita masuk ke ruangan itu, kita ajak komunikasi kalau bisa diajak komunikasi. Jadi jangan sembarangan. Komunikasi dengan jin juga tidak boleh dengan emosi. Ya, yang salah kaprah orang-orang penanganan kesurupan adalah dengan emosi. Ya, bahkan ada kasus itu menangani kesurupan frontal, komunikasinya diajak berantem, jadi diajak gulat. Wah, ini salah besar. Terus gimana? Kita ajak ngobrol biasa. Ya, satu hal lagi, jangan pernah tanya nama jin, karena jin itu biasanya nggak punya nama. Terus apa yang kita tanya? Pertama kita tanya itu kamu dari mana? Ya, kamu dari mana? Setelah itu tanya lagi kenapa masuk tubuh ini? Nah, seperti itu. Nah, dan lain sebagainya. Kita tanya kalau memang bisa diajak komunikasi, dan intinya sebenarnya diplomasi. Kita ajak ngobrol-ngobrol, kita rayu-rayu. Kenapa kok bisa masuk di tubuh ini, seperti itu. Selanjutnya, kalau memang nggak bisa diajak komunikasi, biasanya kalau diajak komunikasi nanti dan kita bisa ngerayu, otomatis dia akan keluar dengan sendirinya. Kalau nggak bisa diajak komunikasi, maka langsung kita bacakan ayat-ayat. Nah, ayat-ayat apa? Ya, misalnya dia diem aja, kita bacakan ayat-ayat. Pertama, ayat-ayat yang mengagungkan nama
Allah. Ya, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Al-Falaq ini ayat perlindungan, boleh kita pakai. An-Nas juga, atau ayat kursi akhir surah Al-Baqarah. Nah, seperti itu. Kita bacakan itu. Untuk apa? Untuk melemahkan kekuatan jin. Yang jadi catatan penting ketika awal kesurupan, misal dia baru masuk ke tubuhnya seseorang, kita jangan terburu-buru langsung membacakan ayat. Ya, karena itu tanda kalau kita panik. Nah, seperti itu. Ya, kita bacakan ayat-ayat tadi, secara otomatis kekuatan jin akan melemah dan dia akan keluar dengan sendirinya dari tubuh itu. Nah, itu cara menangani kesurupan yang frontal. Ya, cara menangani kesurupan yang frontal. Selain ayat-ayat mengagungkan nama Allah, yang mengagungkan nama Allah, kita bisa bacakan ayat-ayat yang maknanya itu tentang jin. Ya, contoh, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Itu surat Ar-Rahman. Atau surah Jin juz 29. Nah, itu kita bacakan. Atau ayat yang bermakna sihir, yang menjelaskan tentang sihir. Nah, itu kita bacakan. Ya. Atau banyak sebenarnya, atau ayat yang bermakna siksa neraka. Ya, wastaftahu wa khaba kullu jab. Pokoknya ayat yang bermakna tentang neraka, kita bacakan itu. Otomatis setelah itu kekuatan jin akan melemah dan dia akan sadar dengan sendirinya. Nah, itu cara menangani kesurupan yang frontal. Sebenarnya yang penting itu kita tidak panik. Kita tidak panik ya. Kita tidak buru-buru bingung lah. Kita tidak bingung menghadapi hal seperti itu. Karena garis besarnya adalah rasa ketakutan kita, rasa ketakutan manusia itu adalah tenaga, kekuatan bagi jin. Seperti itu. Ya, jadi tidak perlu kita takut dengan hal-hal seperti itu. Ya, itu tentang kesurupan yang frontal. Ya, insya Allah kekuatan jin akan melemah dengan sendirinya. Barangkali ada yang ingin sharing atau tanya yang berkaitan dengan Tibbun Nabawi, bisa komen di bawah. Ya, bisa komen di bawah. Nanti saya akan baca dan saya akan jawab beberapa pertanyaan tersebut. Ya, itu terkait dengan frontal. Kita akan sambung di part selanjutnya ya, terkait dengan kesurupan yang biasa. Itu saja. Ya, jadi kesurupan biasa itu juga nanti ada beberapa cabangnya, jadi agak panjang. Ya. Intinya sebenarnya jangan panik dan tidak boleh kita takut. Seperti itu. Karena Quran menjelaskan dengan bahasa yang jelas sekali, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Syaitan itu dha'if. Syaitan itu apa? Lemah. Ya, lemah sekali syaitan itu. Seperti itu. Itu mungkin sedikit berbagi tentang cara penanganan kesurupan yang frontal. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari gangguan-gangguan sihir, kesurupan dan sejenisnya. Kita bisa melawan gangguan-gangguan itu dengan kekuatan Allah. Itu saja sedikit hari yang saya bagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Musafir Cinta dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Saya selalu berdoa mudah-mudahan yang nge-share, yang like, komen, dan subscribe channel saya, mudah-mudahan Allah cukupkan rizkinya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dengan limpahan rahmatnya, mudah-mudahan selalu diberikan rizki yang barokah dan berlimpah. Ya, kita akan lanjut part 2 tentang cara penanganan kesurupan biasa dan tentang energi-energi
gaib. Itu hari ini, mohon maaf kurang lebihnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.